C71 kelulusan. Setelah mereka pergi, Lois mendekat ke arah Arkanah yang sudah di ujung kolam renang. Arkanah, bukankah kamu bilang Raka akan pulang 1 minggu lagi? Iya benar, mungkin dia tidak betah di rumah sakit. Kamu tahu Raka termasuk orang yang keras kepala. Mereka berdua lalu melanjutkan renangnya, dan beberapa saat kemudian Arkanah naik ke pinggir kolam, lalu duduk di sana. Aden, Nyonya menyuruh kalian untuk masuk, makan siangnya sudah siap. Ujar Rani yang berdiri tak jauh dari tempat mereka. Iya Bi, kami akan segera masuk. Rani pun berlalu ke dalam, dan meninggalkan mereka berdua. Lois dan Arkanah segera memakai baju mandi dan berjalan masuk ke dalam dengan baju ganti ada di tangan Lois. Sayang, ayo makan sama, ajak Azizah. Sebentar lagi Ma, kami akan ganti baju dulu. Masak ia makan seperti ini. Terlihat Arkanah yang tidak mengikat baju mandinya, sehingga terlihat tubuhnya yang bagus meskipun tidak terlalu menonjol otot perutnya, tapi masih terlihat begitu bagus. Cepatlah pergi, bawa Lois juga. Iya Ma, Lois dan Arkanah pun pergi ke kamar Arkanah. Tak lama kemudian, Arkanah dan Lois keluar dari kamar, dan berjalan ke arah meja makan. Bi, ambilkan nasi untuk Arka dan Lois, titah Azizah. Enggak usah Bi, kami ambil sendiri, sahut Lois. Azizah tersenyum, mereka langsung makan siang bersama. Azizah melirik jam yang ada di tangannya. Mama harus pergi, hari ini Mama janji antar makan siang untuk Papa. Hati-hati Ma, tante aku boleh ikut tante. Aku mau sekalian pulang, ntar aku turun di persimpangan jalan. Loh, kenapa buru-buru? Kami di sini saja, lagian nasimu belum habis, kan? Nanti minta Arkanah antarin kamu ya. Mendengar itu, Arkanah langsung mengerutkan dahi. Pasalnya ia benci dengan orang yang merepotkannya. Mama pergi dulu, setelah mengambil kotak makan yang dikasih oleh Rani. Azizah pun pergi meninggalkan mereka semua di meja makan. Kenapa makannya sedikit sekali? Coba ini pasti enak. Raka meletakkan hati ayam di piring Divya. Lois dan Arkanah menjadi saksi kebucinan dua orang itu. Lois melirik Arkanah, begitu juga Arkanah. Lalu mereka tersenyum smirk sembari menggelengkan kepala mereka berdua. Setelah selesai makan, Lois pun bangkit dari tempat duduknya. Aku harus pulang. Sepertinya dari tadi kakek menelpon, karena aku akan kembali ke Bali hari ini. Hari ini, pulang Arkanah. Iya, sudah daftar sekolah baru kok. Ya sudah, hati-hati. Tunggu, teriak Raka. Saat Lois akan pergi, Lois menoleh. Seingat aku arah rumahmu dan Divya searah. Bisakah sekalian kamu antar Divya? Tanya Raka. Lois melirik ke arah Arkanah, sehingga Arkanah menaikkan alisnya. Bisa enggak? Aku takut merepotkan Arkanah lagi. Tukas Raka. Arkanah menyempitkan matanya. Bisa sih, tapi bagaimana dengan Divya? Dia mau atau tidak, mereka melihat ke arah Divya. Gadis ini tersenyum. Iya enggak apa-apa kok, Raka aku pulang dulu ya. Semoga cepat membaik, agar bisa bermain bersama lagi. Iya, hati-hati. Kabarin aku kalau kamu sudah sampai di rumah ya. Siap, kami pulang dulu. Lois dan Divya pun pergi meninggalkan rumah Purna. Asteris. Aziza berjalan ke arah ruangan Satria. Anita juga baru keluar dari sana. Anita, Pak Satria ada. Ada Bu. Masuk aja, jawab Anita sembari tersenyum. Wanita yang dulu jadi teman kerja. Kita malah jadi orang yang sangat menghormati Aziza sebagai istri dari bosnya. Tok. Sudah waktu makan siang. Nanti lagi kerjanya. Sahut Satria dari dalam ruangan. Oh, Bapak sedang sibuk ya. Kalau begitu saya pulang saja. Mendengar suara Aziza, Satria langsung bangkit dari tempat duduknya, dan berlari ke arah pintu ruangannya. Ceklek, sayang, panggil Satria. Saat melihat Azizah yang tengah berpura-pura ingin pergi, Azizah menoleh dan tersenyum saat melihat suaminya kini berdiri di depan pintu. Ayo masuk. Aku sudah menunggumu sejak tadi. Kenapa begitu lama? Satria menarik tangan Azizah untuk masuk ke dalam ruangannya. Aku tadi menjemput Raka. Lalu di rumah ada Divya. Ada Lois ya, temani mereka makan dulu. Mama makan siangku sayang. Nih, aku bawa Mas. Azizah pun membuka kotak makan siang milik Satria, dan meletakkannya di meja. Divya, gumam Satria yang teringat akan gadis yang kemarin mereka temui di rumah sakit. Aku rasa Raka menyukai gadis itu. Suka, Raka masih umur 5 tahun sayang. Apa itu bisa dibilang suka? Paling cinta monyet, cetus Satria, dengan nasi di dalam mulutnya. Lagi makan nggak boleh bicara Mas. Makan dulu sampai selesai, baru bicara lagi. Satria mengangguk, sembari tangan meraih minuman yang ada di dalam botol aqua. Beberapa menit kemudian, Aziza membereskan kotak makan milik Satria, lalu, ia duduk di samping sang suami. Sayang, ada yang ingin kuberitahu kamu tentang Arkanah. Tadi aku mengambil 2 formulir untuk Raka dan Arkanah, tapi, tadi pagi Arkanah mengirim pesan untukku. Katanya ia setuju untuk pergi ke Inggris, melanjutkan sekolah di sana. Katanya bisnis yang di NY akan diteruskan oleh Arkanah. Saat ia lulus nanti, pungkas Arkanah. Namun terlihat raut wajah Azizah yang sedih. Setuju, bukankah sebelumnya ia menolak untuk melanjutkan bisnis di NY? Dia ingin menjadi seorang pebisnis tapi bukan bisnis keluarga katanya. Aku juga tidak tahu. Pokoknya itu pesan dari Arkanah tadi pagi. Entah apa yang sedang dipikirkan anak itu. Aku akan bertanya sama Arkanah saat aku pulang nanti. Bawa pulang formulir ini untuk mereka. Iya, Mas. Setelah selesai mengobrol, Satria masih ada beberapa jadwal meeting dengan kliennya. Ia pun bergegas untuk mengikuti Anita ke ruangan rapat, sementara Aziza memilih untuk kembali ke rumah. Sampai di kediaman Purna, Aziza tidak melihat adanya mobil Lois. Berarti Lois telah pulang. Assalamualaikum, ucap Aziza begitu pintu terbuka. Waalaikumsalam, jawab Rani, yang berjalan ke arah Azizah. Rani mengambil alih kotak makanan di tangan Azizah, lalu membawanya ke dapur. Rumah terlihat begitu sepi, tidak ada Raka ataupun Arkanah. Tok, masuk, sahut Raka dari dalam kamar. Azizah langsung masuk, dan melihat Raka yang sedang bersandar di ranjang, sembari membaca buku. Di mana Arkanah? Tanya Azizah, saat tidak melihat adanya Arkanah di kamar. Arkanah ada di ruangan gym Ma. Nih, Mama bawakan formulir pendaftaran sekolah baru kamu. Kok cuma 1 Ma? Arkanah katanya mau lanjut di Inggris. Inggris, ulang Raka yang terkejut, lalu segera duduk dengan tegak di depan Azizah. Bagaimana bisa? Katanya mau sama-sama di sini. Lain Arkanah tidak bilang apa-apa soal itu.
Ceklek, pintu kamar terbuka. Azizah dan Raka menoleh bersama. Itu adalah Arkana yang baru saja selesai nge-gym. Oh, Mama sudah pulang. Tanya Arkana yang melepaskan kaosnya, lalu melempar ke arah ranjang baju kotor. Iya, Arka, kamu enggak jadi masuk sekolah di sini. Mendengar pertanyaan itu, Arkana langsung menoleh yang hendak ke kamar mandi. Benar, aku ingin mencari suasana yang baru, pengalaman yang baru. Lagian bisnis papa di NY. Kalau enggak aku yang terusin siapa lagi? Enggak mungkin kakak ke sana, kan? Nanti tidak ada yang merawat kakak. Arkana tersenyum. Kamu terlalu jauh berpikir Arkana. Padahal kita bisa di sini, sama-sama tinggal di sini. Kamu lupa Raka, orang tua kita sudah tua, sudah waktunya untuk bersantai. Biarkan aku yang menerus pekerjaan itu. Lalu Arkana berbalik ke arah kamar mandi. Tapi, tidak ada tapi aku mau mandi dulu. Arkana pun masuk ke dalam kamar mandi. Raka menatap Azizah, ingin mencari jawaban di sana. Ada apa? Mama enggak tahu apa-apa soal itu. Kamu tahu adikmu itu sangat tertutup. Aku tidak pernah tahu soal pribadi dia, karena kalian berbeda. Azizah pun bangkit dari tempat duduknya. Aku harap ini pilihan dari hatinya, Ma. Mama juga berharap begitu. Azizah pun keluar dari kamar mereka, dan pergi untuk membantu Rani yang sedang menyiapkan makan malam. Asteris. Hari pengumuman kelulusan. Arkana dan Raka sudah rapi sejak dari tadi pagi. Lalu, keduanya keluar bersama menuju meja makan. Di sana sudah ada Azizah dan Satria yang sedang ingin sarapan pagi. Pagi, Ma. Papa, sapa mereka serentak begitu tiba di meja makan. Sayang, makan dulu terus minum obat. Mau pergi, kan? Tanya Azizah, sama Raka. Iya, Ma. Kenapa enggak Arkana saja yang pergi? Dia, kan bisa sekalian cek punyamu. Satria pun menyarankan itu kepada Raka. Karena kami harus jemput Divya, Pa. Kasihan dia tidak ada teman pergi. Raka pun mengambil roti dan juga selai coklat. Sayang, makan nasi saja sedikit. Biar enak kalau minum obat, oke. Raka pun hanya nurut. Karena tidak ingin membuat sang ibu khawatir, Rani membawakan nasi dengan sop salmon ke depan Raka. Arkana memakan roti yang ada di piringnya. Arka, apa keputusanmu sudah final? Tanya Satria, di sela-sela sarapan mereka. Udah, Pak. Arkana sudah siap. Arka juga sudah hubungi Tante Lau untuk menyiapkan beberapa baju untuk Arka. Tante Lau, siapa Mas? Itu atasanmu dulu di ruang desainer. Oh, iya aku ingat Mas. Mereka pun melanjutkan sarapannya. Setelah selesai Raka minum obat, Arkana dan Raka berpamitan sama kedua orang tuanya. Setelah menjemput Divya di rumah, mereka segera pergi menuju sekolah lamanya. Untuk melihat pengumuman, benar saja banyak sekali pengawal kepolisian yang ada sana memantau keadaan. Setelah melihat pengumuman itu, Raka dan Divya terlihat begitu bahagia. Tanpa sengaja mereka pun berpelukan di depan Arkana, membuat Arkana lalu pergi menjauh, dan menunggu mereka di mobil. Semenjak kejadian Raka dirawat di rumah sakit, Arkana selalu mengantar dan menemani mereka saat berkencan. Meskipun sedikit berat dan enggan untuk melakukannya, Arkana terpaksa menuruti itu semua demi kakaknya itu, karena dia sangat menyayangi Raka. 1 minggu kemudian, Arkana masih terlelap. Ia tidak ingin bangun lebih cepat hari ini. Apalagi semalaman ia bermain game bersama dengan Lois, dan membuatnya belum tidur. Ia tertidur setelah subuh. Arkana, panggil Raka yang mencoba membangunkan adiknya itu. Arka, teriak Raka lagi, yang masih berusaha membangunkan Arkana, yang masih enggan untuk membuka matanya. Apa sih Kak? Aku masih ngantuk. Arkana langsung menutup wajahnya dengan selimut. Bangun Arkana, aku butuh bantuanmu. Aku mau kamu menemani aku pergi. Arkana masih tidak mau bangun, dan ia sudah malas merespon Raka. Karena kesal, Raka pun menarik selimut Arkana, dan membuangnya ke lantai, serta menambah suhu AC sehingga membuat Arkana kedinginan. Raka, matikan AC-nya. Ini cukup dingin. Arkana masih tidak mau membuka matanya. Dia benar-benar sangat mengantuk. Bangun ayo. Kalau enggak aku enggak mau matikan AC. Raka pun bersikukuh pada pendiriannya. 5 menit berlalu, Arkana pun tidak sanggup lagi menahan dinginnya, karena ia tidur tidak memakai baju. Dalam keadaan marah, Arkana bangun, lalu meraih remote AC di tangan Raka, dan mematikan AC. Prang, setelah mematikan AC, Arkana membuang remote dan itu mengenai jendela, sehingga kacanya pecah. Lemparan Arkana begitu kuat, membuat Azizah dan Satria terkejut yang berada di meja makan. Sudah kukatakan, aku tidak mau bangun. Apa kamu tidak dengar? Teriak Arkana. Apa salahnya sih menemani aku pergi? Raka, aku sudah menemani kamu dalam 1 minggu ini full. Bahkan aku selalu menjadi sopirmu. Aku menemanimu kemanapun kamu pergi. Aku tidak pernah mengeluh. Bahkan aku lupa sama duniaku sendiri. Aku setiap hari seperti sopir pribadimu. Menemani kamu berkencan. Dan juga menemani kamu mengantar Divya ke pameran lukisan. Mengantar kamu untuk membawa Divya pergi ke tempat saudaranya. Apa itu belum cukup? Raka, aku juga butuh waktu untuk istirahat. Aku punya duniaku sendiri. Pungkas Arkana yang tidak dapat lagi menahan emosinya. Kamu pikir aku mau merepotkanmu? Aku tidak mau seperti ini. Aku juga ingin seperti orang lain, yang pergi tanpa merepotkan orang lain. Kalau aku bisa memilih, aku ingin hidup normal tanpa bantuan orang lain. Aku benci sama diriku sendiri tiap hari harus meminta bantuanmu. Tiap hari harus merepotkanmu. Tiap hari harus membawamu bersamaku. Aku bahkan berpikir sebagai manusia parasit, yang selalu menyusahkan hidup kalian. Air mata Raka tak sengaja menetes, dan itu membuat Arkana terkejut. Ceklek, apa yang terjadi? Kenapa kalian pagi-pagi sudah ribut? Azizah berjalan masuk, dengan diikuti Satria dari belakang. Arkana dan Raka terdiam. Tidak ada yang mau menjawab pertanyaan Azizah. Raka, apa masalahmu? Tanya Satria. Hari ini aku meminta Arkana untuk menemaniku pergi. Ada yang ingin ku beli di mall, tapi dia tidak mau bangun di saat aku mau membangunkannya. Tukas Raka. Raka, kamu tahu Arkana capek. Dia butuh istirahat. Kenapa kamu harus pergi pagi-pagi begini? Kenapa tidak siang saja? Saran Azizah. Benar ya, aku terlalu merepotkan kalian. Aku terlalu menyusahkan kalian. Jika aku normal seperti kalian, aku tidak ingin merepotkan siapapun di keluarga ini. Tegas Raka. Azizah terkejut mendengar ucapan anaknya itu. Kamu mau kemana? Arkana menahan tangan Raka yang ingin pergi. Aku akan pergi sendiri. Aku enggak butuh bantuanmu. Tunggu, aku bisa menemanimu. Tunggu aku dalam waktu 10 menit. Aku akan pergi mandi. Setelah mengatakan itu, Arkana pun pergi ke kamar mandi.
Itulah Arkana, tidak akan bisa melihat Raka dalam kesusahan atau kesedihan. Bukan tidak mau menemaninya. Arkana juga punya alasan. Selain ngantuk ia capek jika harus setiap hari menjadi sopir Raka. Setelah Arkana pergi ke kamar mandi, Azizah pun memberi nasihat untuk Raka. Kamu lihat, itulah adikmu. Bahkan dia tidak bisa melihatmu bersedih. Dia tidak akan bisa melihatmu dalam tekanan batin. Raka berhenti bersikap keras kepala. Kamu harus memikirkan perasaan orang di sekitarmu, terutama keluargamu. Azizah mengusap pelan pundak Raka. Benar kata mamamu, Arkana sudah banyak mengalah. Jangan sia-sia, kan waktu di saat kalian masih bersama-sama di sini. 1 minggu lagi, Arkana akan pergi ke Inggris. Di saat itu juga kamu akan merasa kesepian. Tukas Satria. Mama, Papa, maafkan Raka. Raka terlalu egois. Maaf Raka sudah bersikap kasar pada kalian. Kalau kamu menyadari kesalahanmu, Papa senang. Arkana keluar dari kamar mandi, lalu segera memilih baju di lemari. Arkana, aku meminta maaf. Kalau kamu tidak bisa pergi, kita pergi nanti siang saja. Raka pun meminta maaf sama Arkana. Pergi ya pergi. Lagian aku sudah mandi. Tunggu sebentar lagi. Kamu tidak perlu risau. Aku tidak akan marah padamu. Sahut Arkana, lalu menoleh sembari tersenyum ke arah Raka. Kami menunggumu di luar. Azizah dan Satria serta Raka pun pergi meninggalkan kamar. Arkana pun segera bersiap-siap. Dan tak lama kemudian, ia pun keluar untuk menemui Raka di ruang tamu. Asteris. Tiba di sebuah mall yang ada di Jakarta. Raka dan Arkana segera turun dari mobil. Sebenarnya apa sih yang ingin kamu beli? Akhirnya Arkana pun bertanya, karena sudah penasaran, sejak tadi saat pergi. Hari ini di Via Ultah, aku ingin membelikan sesuatu untuknya. Jadi, kamu mendesak aku untuk segera pergi, hanya karena di Via Ultah. Iya, Raka pun berjalan ke arah pintu masuk. Arkana menggelengkan kepalanya seraya mengikuti Raka dari belakang. Semenjak mereka pacaran, Raka menjadi orang yang tak masuk akal, sangat menyebalkan batin Arkana. Tiba di depan toko, Raka bingung hadiah apa yang harus ia beli untuk pacarnya itu. Ada apa? Raka menoleh ke arah Arkana yang ada di belakangnya. Hadiah apa yang harus kubeli? Beli yang berguna untuknya. Tukas Arkana. Aku akan membelikan kalung untuknya. Suka hatimu. Raka pun berjalan ke arah toko perhiasan, dan melihat-lihat kalung di sana. Ada banyak model pilihan. Arkana pun berjalan ke arah toko lain, sembari menunggu Raka. Setelah membungkus hadiah yang akan diberikan oleh Raka kepada Divya, Raka pun pergi untuk membayar ke kasir. Dia melihat Arkana juga membeli sesuatu namun ia tidak tahu apa yang dibeli Arkana. Setelah membayar, Raka membawa hadiah itu bersamanya, dan memasukkannya ke dalam paper bag. Sudah selesai, tanya Arkana. Sudah, aku hanya membeli ini saja. Ayo pulang. Loh, enggak jadi ke rumah Divya? Tanya Arkana. Enggak, dia akan ke rumah kita nanti malam. Mama mengundangnya makan malam. Mama, kok aku enggak tahu? Oh, berarti sekarang kamu sudah tahu, kan? Raka dan Arkana pun pergi meninggalkan mall. Di tengah perjalanan, Arkana terus melirik ke arah Raka yang sedang memainkan ponsel. Ia tahu pasti saat ini Raka sedang mengobrol dengan Divya. Tadi aku melihatmu ke toko sebelah. Apa yang kamu beli? Tanya Raka. Aku tidak membeli apapun. Aku hanya mampir aja. Tiba di rumah. Benar saja, semua orang yang ada di rumah, sibuk menyiapkan makan malam untuk menyambut kedatangan Divya dan ibunya. Halo tampan, sapa Anita yang keluar dari dapur. Loh, tante di sini. Iya, papamu undang tante untuk bantuin mama kalian. Tukas Anita yang lanjut membuat beberapa dessert untuk nanti malam. Di mana papa? Papa kalian masih ada meeting. Dia akan pulang sore. Kalau gitu aku ke kamar, ujar Raka yang langsung pergi. Arka, panggil Azizah. Dari arah belakang, Arkana langsung pergi untuk melihatnya. Tiba di sana, Arkana melihat ibunya yang memetik stroberi di kebun belakang rumah mereka. Ma, kenapa harus capek-capek metik di sini? Kita bisa membelinya di pasar. Arkana berjalan masuk ke dalam kebun kecil milik keluarga Purna. Bantu mama bawa masuk, kalau dibeli memang praktis nggak capek. Nah, kalau kita beli di luar yang ini mau dikemanain? Dibuang gitu. Benar juga, mubazir jadinya. Wes laku bawa masuk dulu mah. Arkana pun melangkah masuk ke dalam rumah. Birani, apa benar hari ini acara pertunangan Raka dengan Divya? Aku tahunya dari Pak Satria. Loh iya memangnya Neng, tapi Bibi nggak tahu tuh. Mungkin benar saja sih Neng. Soalnya dan Raka dekat banget sama Non Divya. Ia juga setiap hari pergi bertemu dengan Non Divya dan itu membuatnya sedikit lebih ceria dari biasanya, pungkas Birani. Tunangan, apa cuma aku yang nggak tahu soal ini? Mungkin benar banyak sekali yang sekarang tidak akan aku tahu lagi tentang keluarga ini. Arkana pun melangkah masuk ke dapur, dan meletakkan buah tersebut di atas meja dapur. Lalu ia bergegas pergi ke kamar. Ceklek, tiba Arkana di kamar. Ia melihat Raka yang sedang melihat cincin di tangannya. Kamu beli cincin, bukannya kamu beli kalung? Tanya Arkana. Iya aku beli kalung sebagai hadiah ultah Divya. Lalu cincin ini untuk pertunanganku dengan Divya. Pungkas Raka. Kok aku enggak tahu? Kalian berencana untuk bertunangan. Arkana duduk di tepi ranjang, tepatnya di depan Raka. Kenapa aku harus memberitahu kamu? Yang tunangan aku bukan kamu, kan? Oh, Arkana menanggapi jawaban Raka dengan kecewa. Lalu ia bangkit dari tempat duduknya dan berjalan ke arah kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya. Asteris. Malam pun tiba. Anita, Azizah dan juga Rani sedang membantu menyiapkan semua menu di atas meja makan. Begitu selesai sholat maghrib, mereka langsung bergegas untuk menyambut tamu yang akan datang. Mas, Paman Dika jadi datang. Tanya Azizah, saat melihat Satria keluar dari kamarnya. Masih dalam perjalanan sayang, jawab Satria yang kini berjalan ke arah meja makan. Semua menu yang masak telah dihidangkan ke atas meja. Anita, jangan pulang dulu. Kita makan malam bersama. Kamu telah banyak membantu, tukas Satria. Terima kasih Pak sebelumnya, sahut Anita. Terdengar suara mobil yang terparkir di luar rumah. Rani segera mengintip. Dan benar saja, itu Mentari dan Divya baru saja tiba. Nyonya, Non Divya dan Mama Mia baru tiba. Kami akan menyambutnya Bi. Pergi panggil Raka dan Arkana ya. Baik Nyonya, Rani pun bergegas pergi ke kamar Raka dan Arkana. Tiba di depan kamar mereka, Rani tidak langsung mengetuk, karena ia mendengar suara Raka dan Arkana yang sedang berdebat soal pertunangan itu.
Raka, di antara aku dan kamu memang tidak jauh berbeda, namun, aku adikmu apa salahnya sih memberitahu aku, kalau kamu akan bertunangan, kita berdua akan memiliki keluarga masing-masing suatu saat nanti. Tapi dengan kamu bersikap begini, aku ragu kalau kamu tidak pernah menganggap aku adikmu. Setelah mengatakan itu, Arkanna berbalik dan berjalan ke arah pintu. Aku bukan tidak ingin memberitahukanmu, aku tidak ingin merepotkanmu, membuat kamu khawatir akan hal ini. Pasalnya kita baru berumur 15 tahun. Aku takut kamu akan memberi pendapat yang berbeda denganku, jadi aku memilih untuk tidak memberitahu kamu. Benar apa yang kamu katakan Raka, aku memang khawatir. Aku takut ini hanyalah cinta monyet. Aku takut suatu saat kamu akan pergi meninggalkan Divya di saat kamu mengenal orang lain. Karena perjalanan hidup bukan hanya tentang cinta saja. Kita punya keluarga, kelak dewasa kita punya pekerjaan. Belum tentu pasangan kita akan menghargai itu semua. Aku tahu, aku paham dengan apa yang kamu maksud. Tapi Arka aku sudah memutuskan. Aku hanya ingin restu kamu. Restui langkah awal kami sampai ke jenjang pernikahan. Aku akan selalu merestui kalian. Ingat jangan pernah menyesal telah mengambil keputusan hari ini. Apapun yang terjadi ke depannya kamu harus selalu yakin dan percaya keputusanmu ini adalah keputusan terbaik untuk kalian berdua. Setelah mendengar apa yang dikatakan Arkanna, lalu Raka memeluknya dengan erat. Tok, 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 ceklek. Arkanna membuka pintu, dan Rani sudah berdiri di sana dengan senyuman khasnya. Aden, Nyonya memanggil Anda berdua. Baik Bi, kami akan segera ke sana. Rani segera pergi meninggalkan mereka berdua di depan kamar. Ayo kita ke ruang makan. Arkanna mengajak Raka, lalu keduanya berjalan bersama. Sungguh dua pangeran tampan yang sangat mempesona. Bahkan orang yang di meja makan, tidak mengedipkan mata melihat ke arah dua ini, meskipun dua orang berdiri di depan meja, tetap akan terlihat satu orang, karena mereka sangat mirip. Untung saja yang satu dingin cuek, yang satu lagi, ramah dan suka tersenyum, jadi mereka bisa membedakannya. Perjamuan makan malam pun berjalan dengan lancar, bahkan Azizah dan Satria membahas pertunangan Raka dan Divya. Kali ini Arkanna terdengar biasa saja, ia juga tidak syok. Setelah acara pertukaran cincin, dan semua orang terlihat bahagia dengan pertunangan itu. Jadi, kalian akan sama-sama menyelesaikan sekolah kalian dulu sampai ke university. Setelah mendapat pekerjaan baru kalian akan menikah, tegas Satria. Apa ini tidak terlalu cepat? Tanya Miranti. Semua orang terkejut. Pasalnya cincin telah bertukar baru Miranti memberi pendapat. Tidak, Raka dan Divya sama-sama sudah mengenal satu sama lain. Jadi waktu ini tidak terlalu cepat. Seperti yang saya katakan pernikahan akan berlangsung setelah mereka lulus. Dan itu akan kami tanggung semua prosesnya. Terima kasih banyak Pak. Anda sudah banyak membantu saya dan anak saya. Tukas Miranti. Semua orang terlihat tersenyum dan bahagia dengan acara tersebut. Der. Ponsel Satria bergetar. Ia langsung menatap layar ponselnya. Saya permisi dulu. Satria pun bangkit dari tempat duduknya lalu berjalan ke arah ruang tamu. Satria langsung mengangkat panggilannya, dengan nomor asing. Apa? Bagaimana bisa? Suara Satria terdengar sampai ke arah meja makan, dan tak lama Azizah terlihat menyusul ke ruang tamu. Ada apa Mas? Tanya Azizah menyentuh bahu Satria. Pria itu terlihat syok dan ia juga kaget. Paman sayang, Satria langsung memeluk Azizah dengan erat, dan ia ambruk di dalam pelukan sang istri. Paman Dika dan keluarganya mengalami kecelakaan, dan seseorang baru saja menghubungi kita, dan itu hanya kecelakaan tunggal yang menyatakan sopirnya mengantuk berat. Pungkas Satria, Azizah juga terkejut, selain Dika dan Sally, ada anak mereka yang berumur 16 tahun. Melihat Satria dan Azizah dalam keadaan sedih, Arkanna pun pergi untuk melihat mereka. Ma, apa yang terjadi? Tanya Arkanna panik saat melihat Azizah dan Satria duduk di lantai ruang tamu. Paman Dika dan Sally mengalami kecelakaan, dan mereka sudah diantar ke rumah duka. Kita harus segera ke sana sayang. Iya Ma, aku akan memberitahu Raka. Arkanna pun bangkit, lalu berjalan ke arah meja makan. Tiba di sana, dengan berat hati Arkanna memberitahu mereka kabar duka itu. Boleh kami ikut? Tanya Divya. Maaf Tante. Divya, sebaiknya kalian pulang saja. Perjalanan cukup jauh. Jangan membahayakan diri kalian. Hati-hati di jalan. Kami mendoakan semoga amal ibadah korban diterima di sisi Allah. Amin. Setelah Divya dan ibunya pulang, Anita pun berpamitan kepada Satria. Anita, tolong handle semua pekerjaan besok. Baik Pak. Anita pun berlalu. Setelah semua tamu pergi, Satria pergi ke kamar untuk mengambil kunci mobil, lalu membawa beberapa perlengkapan yang mereka perlu di sana. Satria sudah menghubungi kepala desa untuk menunggu mereka tiba, dan itu membuat Satria panik setengah mati. Raka, Arkanna, apa yang kalian lakukan? Cepat sedikit, teriak Satria, dan itu membuat Azizah terkejut. Mas, kenapa berteriak? Mereka juga akan segera keluar. Tak lama kemudian, Raka dan Arkanna pun keluar, dan segera masuk ke dalam mobil. Terlihat Satria yang begitu panik dan gelisah. Mas, kuatkan hati Mas. Kita sedang dalam perjalanan. Hati-hatilah mengemudi, ucap Azizah memperingati Satria. Iya sayang, maaf aku sudah membuatmu khawatir. Azizah memegang tangan Satria. Lalu Satria mulai fokus menyetir dengan tenang, menuju desa gelap.